Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutia, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Muhammad Zuhur, SPD selaku Kepala Sekolah dari SDN 3 Randulawa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pripun kabaripun Bapak? Baik, Alhamdulillah sehat ya Bapak. Ngapintene hari ini saya sedikit menyita waktunya Bapak niki nggih pengen sedikit berbincang-bincang niki kali Bapak nggih. Nggih. Ngeten Pak, saya ada tugas dari CGP untuk menganalisis masalah ikut pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan dari kepala sekolah nih Bapak nggih. Saya mau sedikit bertanya nih dengan Bapak. Nggih, mungkin selama ini nggih Bapak, saya pengen tahu bagaimana Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah gitu Pak. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Berarti kalau dilema etika itu termasuk kasus lawan benar ya Pak ya. Mungkin selama ini terus bagaimana ya Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Terus kira-kira langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang biasanya jenengan lakukan selama ini Pak? Untuk langkah-langkahnya yang perlu dilakukan pertama, menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan sikap yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi dari poin 1, 2, dan 3. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini jenengan anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika tersebut Pak? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Demikian. Pengambilannya secara jangka panjang nih Pak nih. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan tersendiri bagi jenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Demikian untuk pertama-tama, yaitu tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan, harus menguntungkan kedua belah pihak atau tidak merugikan salah satunya. Ini Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tantangan kala atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan selama ini? Oke, demikian Bu. Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung putuskan. Tetapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat,
berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Pengambilannya berarti penuh dengan pertimbangan ya Pak. Adakah seseorang mungkin Pak atau faktor-faktor apa yang mungkin selama ini mempermudah jenengan dalam atau membantu Bapak itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ada beberapa faktor. Dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah, wali murid, atau juga orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Dari semua hal ya Pak yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin jenengan petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Untuk pelajaran yang saya dapat, yaitu saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Demikian bentuk yang saya bisa menjawab dari pertanyaan saudara. Dari matur suwun nggih Pak, sudah menyempatkan waktu sampun mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang jenengan jabarkan tadi menjadikan ilmu tersendiri Pak buat saya. Jadi saya kedepannya itu juga belajar dari pengalamannya Pak Suhur dalam mengambil keputusan, terutama ketika ada permasalahan dilema etika. Ngoten nggih Pak nggih. Matur suwun medalipun nggih Bapak. Nggih sampun. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Muktiah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Di sini saya bersama Bu Apri Susi Sukanti sebagai Kepala Sekolah TK Pertiwi Wulung. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Bu Mutiara. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oh iya, sehat ya Bu ya. Oh maaf ya Bu, hari ini saya merepotin jenengan karena ingin berbincang-bincang sedikit dengan jenengan ini. Bu Susi, saya mau berbincang-bincang sedikit nih, nggih mohon nanti untuk dijawab ya Bu ya. Sebentar saya ambil alat tulisnya dulu Bu biar nanti saya tidak lupa. Bu Susi, saya mau bertanya, selama ini kan menurut jenengan ya, bagaimana ya kira-kira jenengan itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema etika dalam bujukan moral Bu? Saya mengamati dahulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi dan yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Oh wonten nggih, berdasarkan peraturan nggih Bu. Mungkin selama ini bagaimana ya jenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus ya di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Dalam mengambil keputusan harus selalu dikembalikan semua kepada aturan. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian Bu. Jadi kalau ada kejadian pasti ada sebab musibah. Jadi saya identifikasi terlebih dahulu. Oh, wonten diidentifikasi dulu. Terus lalu langkah-langkah atau prosedur mungkin seperti apa yang biasa jenengan lakukan Bu selama ini? Oke. Pertama saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisa untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oh ya.
Terus hal-hal apa saja ya mungkin yang selama ini jenengan anggap efektif atau dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontan, tergantung dengan objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah supaya ada keputusan bersama. Oh, gini. Hal apa saja ya mungkin selama ini yang merupakan tantangan tersendiri buat jenengan nih pada saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan kita. Apakah jenengan memiliki sebuah tantangan kala atau jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Mungkin dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal tertentu, Mbak. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah jenengan atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut, Bu? Faktor-faktor yang mudah adalah berasal dari adanya dukungan teman sejawat. Jadi teman-teman di sekeliling saya yang membantu saya untuk memecahkan kasus-kasus dilema etika tersebut. Yang terakhir ya Bu, ini saya tanya yang terakhir. Dari sebuah hal tersebut mungkin yang jenengan sampaikan, ada pembelajaran apa yang mungkin dapat jenengan petik dalam pengalaman tersebut untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, pengalaman adalah guru terbaik, Mbak. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Terima kasih nggih Bu atas waktunya. Maaf mengganggu wedalipun jenengan. Terima kasih atas penjelasan dari pengambilan keputusan yang jenengan ambil selaku dari kepala sekolah di TK Pertiwi Ulo.